Kemudian di tahun 2004, 2006, dan 2008 kami juga mendapat penghargaan dari Presiden sebagai pemenang Piala Citra Pelayanan Prima. Kemudian kami juga mendapat penghargaan dari, saya lupa institusinya yang mulia, tetapi kami 5 tahun berturut-turut menjadi koordinator pelatih Paskibraka Nasional. Kemudian penghargaan dari Gubernur Lemhanas sebagai penerima Bintang Seroja. Kemudian prestasi penugasan di Sumatera Barat, kami berhasil mencabut baiat 1.157 orang yang terorganisasi dalam negara Islam Indonesia atau paham radikalisme yang berpotensi sebagai teroris. Kami juga berhasil mendongkrak vaksinasi dari 16% menjadi 72% dalam waktu 4 bulan. Kemudian kami tarik mundur di Lampung, kami juga berhasil meredakan konflik sosial tengah malam di Lampung Tengah antara 3.000 orang Jawa dengan 200 orang Lampung. Waktu itu segala macam senjata sudah mereka persiapkan masing-masing, dan 4 rumah warga dari suku Lampung sudah terbakar. Kemudian waktu Kapolda Banten juga berhasil meredam konflik sosial sebagai dampak dari dibakarnya bendera yang berlafalkan khilafah di Garut, namun dampaknya terutama ke Banten yang paling potensial kami bisa redam. Kemudian pada saat kami bertugas di Jakarta juga banyak karya yang berskala nasional dan diadopsi oleh pimpinan Polri untuk dijadikan role model, seperti pelayanan SIM keliling kami yang ciptakan, kemudian elektronik BPKB, kemudian Samsung drive-thru, kemudian uji teori SIM yang berbasis CAT, tidak lagi manual, termasuk bank soalnya juga sudah kami revisi, serta banyak lagi penghargaan yang sifatnya, termasuk satu lagi waktu Kapolres Malang, kami yang menciptakan Complaint Center yang betul-betul aplikatif untuk mengendalikan kejahatan di Kota Malang. Kira-kira demikian yang mulia. Baik. Sudah berkeluarga? Siap, sudah yang mulia. Oke. Berapa orang anaknya? 1 istri, 2 anak. Yang paling besar berusia? Putri dua-duanya 18 tahun dan 14 tahun. Saat ini bersama siapa mereka? Saat ini bersama istri saya di rumah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ingat terdakwa, kapan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini? Ingat yang mulia. Kapan? Mohon izin menjelaskan sedikit kronologi singkatnya. Tanggal 12 malam kami menjalani tindakan medis di Pondok Indah. Selama 3 jam kami dibius total karena melakukan observasi di spinal, bahu kanan, lutut, dan ankle. Sampai ke rumah kira-kira jam 12 malam, kami dapat kabar dari salah satu kawan saya yang di Badan Intelijen Negara, diinformasikan bahwa nama saya disebut-sebut di dalam penangkapan narkotika yang melibatkan anak buah saya.
Kemudian saya minta kepada istri saya untuk memanggil istri saudara Dodi besok harinya, tanggal 13 jam 8 pagi. Kami sempat ngobrol lebih kurang 15 menit karena saya juga jam 10 dijadwalkan operasi di Rumah Sakit Medistra yang juga dibius total selama 3 jam. Yang kami obrolkan kira-kira saya tanyakan ada apa dengan Mas Dodi. Istri saudara Dodi menjelaskan bahwa tadi malam sekitar jam 19.30 Mas Dodi dijemput oleh polisi Polda Metro. Kemudian selang, saya tanyakan dulu, mohon maaf, masalah apa? Katanya masalah narkotika. Lebih kurang selang 1 jam, istri saudara Dodi ditelepon oleh Dodi. Kira-kira kalimatnya, "Bun, nanti ada Arif mau ke rumah bersama saudaranya, saya izinkan ke lantai atas ke kamar tamu. Bunda izinkan saja naik." Setelah Arif datang beserta saudaranya, mungkin saudaranya itu seorang petugas yang belum. Setelah turun dari lantai atas, istrinya bercerita pada saya bahwa membawa semacam box kayu. Lalu saya tanya, apa isinya itu? Tidak tahu, karena selama ini Mas Dodi dengan Arif selalu urusannya memang tentang kayu. Nah, dari situ saya mencoba menceritakan kepada istrinya. Lalu bagaimana ini ya? Dia berbalik bertanya kepada saya, mohon bantuan. Lalu sepulang saya dari rumah sakit, saya jam 3 lewat ya 15.30 diizinkan pulang dari Medistra, langsung menuju ke ruang kerja Kapolri. Di sana menunggu lebih kurang 1,5 jam. Kira-kira jam 17 waktu Indonesia Barat saya diterima, lalu diarahkan ke Propam untuk diklarifikasi. Kapolri mengatakan, "Dinda, saya tidak ingin terulang seperti kasus Sambo. Saya mendapat informasi yang keliru. Dinda diklarifikasi dulu di Propam." Lalu saya menuju ke ruangan Kadif Propam dan langsung diarahkan ke ruang Kepala Biro Paminal. Menjelang Isya atau antara maghrib sama Isya itu, saya terlebih dahulu diambil urin, diambil darah, dan diambil rambut untuk kepentingan laboratorium tes. Setelah itu saya dilakukan pemeriksaan klarifikasi sampai dengan setengah 12 malam oleh Biro Paminal. Tetapi di situ sudah ada penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga. Karena menunggu saya selesai diperiksa oleh Biro Paminal, kira-kira selesai jam 00.30 waktu Indonesia Barat, saya diambil alih oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu pula saya dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap. Kemudian saya akan diberita acara sebagai tersangka, lalu saya menolak dengan alasan saya perlu klarifikasi dahulu. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memeriksa saya sebagai saksi. Itu sampai dengan pagi hari jam lebih kurang setengah 8 pagi, tidak sampai tuntas mereka hentikan. Lalu saya dimasukkan ke dalam sel di istilah di Propam itu penempatan khusus atau kapsus selama lebih kurang 11 hari. Kemudian saya diperiksa sebagai tersangka itu tanggal 15.
Tanggal 15 diperiksa sebagai tersangka, saya belum didampingi oleh penasihat hukum. Maka kami juga tidak berkenan melanjutkan. Lebih kurang saya ingat tanggal 17 baru saya dapat penasihat hukum Bapak Hendri Yosodiningrat. Lalu tanggal 18 Oktober saya diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua. Di situ diperiksa juga sampai pagi hari. Kemudian tanggal 25 Oktober saya diperiksa lagi sebagai tersangka untuk yang ketiga. Kemudian tanggal 21 November itu pemeriksaan sebagai tersangka yang ketiga. Di saat pemeriksaan sebagai tersangka yang ketiga tanggal 21 November itulah saya mencabut seluruh keterangan saya ketika diperiksa sebagai saksi maupun tersangka 1, 2, dan 3. Nah, pada saat saya di Patsus mulai tanggal 14 itulah istri saudara Dodi berkali-kali datang ke rumah saya menemui istri saya untuk minta bantuan dan mengeluh, kok Mas Dodi kena pasal berlapis dan sebagainya. Lalu istri saya juga menyampaikan kepada saya, ini bagaimana Pak ini dan sebagainya. Saya bilang, ya saya mau bantu bagaimana, saya juga ada di dalam, tidak bisa berbuat banyak. Demikian kira-kira kronologi singkat penangkapan saya. Oke. Artinya ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022. Mohon izin ada yang terlewat. Jadi tanggal 24 itu saya digeser penahanannya di Polda Metro Jaya. Oke. Saat itu pula tanggal penahanannya terhitung mulai 24 Oktober. Penahanannya, tapi penangkapannya tetap di 13 menjelang 14 dini hari. 14 maksudnya. Baik. Prosesnya gak lama, mulai tanggal 12 atau 13 Oktober sampai tanggal 24 proses penangkapan dan penahanan. Diduga dalam melakukan tindak pidana apa saudara waktu itu? Saat itu saya dikaitkan dengan komunikasi melalui chat WA di handphone saya terkait kasus atau predikat